Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Batin, suara terdalam dari setiap diri manusia yang akan menuntun kepada jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Apa kabar para sahabat Suara Batin? Semoga cahaya kedamaian selalu menyelimuti relung hati kita semua. Pernahkah kita merenung, mengapa setelah seharian menahan lapar, momen berbuka seringkali terasa seperti pelampiasan daripada pemujaan? Mengapa banyak dari kita yang kehilangan esensi spiritual justru di detik-detik kemenangan? Hari ini, kita akan membedah rahasia besar yang dilakukan para nabi dan orang suci saat matahari terbenam. Sebuah rahasia tentang bagaimana mengubah seteguk air menjadi cahaya bagi jiwa. Bagian 1. Pintu gerbang kesadaran. Intisari hakiki. Para sahabat Suara Batin, mari kita duduk sejenak dalam keheningan. Di ambang senja ini, saat perut mulai meronta dan dahaga memuncak, sebenarnya kita sedang berdiri di sebuah persimpangan agung. Berbuka puasa bagi kebanyakan orang adalah momen balas dendam atas rasa lapar. Namun, bagi para nabi dan orang suci, berbuka adalah pintu gerbang kesadaran, sebuah transisi suci dari ketiadaan menuju keberadaan. Mengapa para kekasih Tuhan tetap tenang saat hidangan tersaji, sementara kita seringkali merasa gelisah ingin segera melahapnya? Rahasianya terletak pada pemahaman tentang bejana diri. Seharian penuh, kita sengaja mengosongkan diri. Kekosongan ini bukan kehampaan, melainkan ruang yang kita sediakan agar cahaya ilahi bisa masuk tanpa terhalang oleh tumpukan makanan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa inti puasa adalah mematahkan syahwat. Maka, hakikat berbuka adalah ujian terakhir. Apakah setelah seharian kita menang melawan nafsu, kita justru akan kalah tepat saat makanan menyentuh bibir? Jika kita berbuka dengan kerakusan, maka seluruh cahaya yang kita kumpulkan seharian akan padam seketika, tertutup oleh kabut tebal ego yang kembali berkuasa. Para sahabat Suara Batin, berbuka adalah momen kematian kecil bagi keakuan kita. Saat air menyentuh tenggorokan, rasakanlah bahwa itu bukan sekedar H2O, melainkan aliran rahmat yang menghidupkan kembali sel-sel yang mati. Orang suci memandang makanan bukan sebagai benda, tapi sebagai wujud cinta Sang Pencipta yang memadat. Mereka berbuka untuk memberi tenaga bagi jiwa agar lebih kuat bersujud, bukan untuk memanjakan lidah agar tertidur dalam kekenyangan. Mari kita sadari, saat kita mampu mengendalikan tangan agar tidak menyambar makanan dengan rakus, disitulah martabat kemanusiaan kita bangkit. Kita sedang melatih batin agar tetap menjadi tuan atas tubuh kita, bukan budak dari keinginan kita. Berbukalah dengan keanggunan seorang pecinta yang dijamu oleh kekasihnya. Para sahabat Suara Batin, mari kita ubah cara kita memandang meja makan. Jadikan momen berbuka sebagai sarana penyucian, di mana setiap suapan diniatkan untuk memperkuat pengabdian. Praktikanlah ketenangan ini. Rasakan bagaimana seteguk air yang diminum dengan kesadaran penuh mampu menggetarkan seluruh ruh kita, membawa kita pada kedamaian yang melampaui logika. Sebab, disinilah kebenaran itu bermula. Saat kita mampu menemukan Tuhan di balik rasa syukur yang paling sederhana. Bagian 2. Teladan para kekasih Tuhan. Intisari jejak suci. Para sahabat Suara Batin, mari kita menatap cermin jernih kehidupan para nabi dan orang-orang suci. Mengapa mereka tetap tampak bercahaya meski perut mereka kosong? Mengapa kata-kata yang keluar dari mulut mereka setelah berbuka justru semakin tajam menembus jiwa, sementara kita seringkali merasa berat dan mengantuk? Jawabannya terletak pada bagaimana mereka memperlakukan momen berbuka. Kita melihat teladan agung Nabi Muhammad yang hanya berbuka dengan beberapa butir kurma atau seteguk air. Secara lahiriah, itu nutrisi sederhana. Namun secara hakiki, itu adalah simbol keseimbangan. Beliau berhenti makan sebelum kenyang karena beliau tahu bahwa perut yang terlalu penuh akan mengunci pintu-pintu hikmah.
Bagi beliau, berbuka bukan ajang pemuasan, melainkan persiapan untuk berdiri panjang di hadapan Sang Kekasih di keheningan malam. Mari kita tengok pula jejak Nabi Isa alaihi salam, Yesus Kristus. Di padang gurun, beliau mengingatkan kita semua dengan kalimat yang menggetarkan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Para sahabat Suara Batin, pesan ini adalah kunci. Orang suci mengutamakan makanan ruh, berupa zikir dan kesadaran sebelum memasukkan makanan jasad. Bagi mereka, roti hanyalah kendaraan, sementara cahaya Tuhan adalah bahan bakarnya. Dalam tradisi Timur, para Buddha dan Bodhisattva mengajarkan makan dengan kesadaran penuh. Mereka memandang setiap butir nasi sebagai hasil kerjasama seluruh semesta, matahari, hujan, dan bumi. Saat berbuka, setiap kunyahan adalah doa. Tidak ada ketergesa-gesaan, tidak ada kerakusan. Kita belajar dari mereka bahwa berbuka adalah momen penyatuan kembali dengan alam semesta, bukan pemisahan diri melalui ketamakan. Begitu pula dengan Jalaluddin Rumi dan para sufi. Mereka percaya bahwa jika lambung terlalu sibuk mengolah makanan kasar, maka ruh akan kehilangan kemampuannya untuk menangkap ilham ilahi. Mereka berbuka dengan suasana sunyi, mendengarkan suara batin yang hanya bisa terdengar jelas ketika kebisingan nafsu makan telah diredam. Para sahabat Suara Batin, perhatikanlah kesamaan dari semua tokoh suci ini. Tidak ada satupun dari mereka yang menjadikan waktu berbuka sebagai pesta pora. Fokus mereka adalah pada kualitas kehadiran. Mereka makan tanpa membatalkan keadaan puasa di dalam hati mereka. Inilah yang disebut dengan puasa yang tidak pernah berakhir. Puasa dari ego dan kesombongan. Mari kita renungkan. Jika para kekasih Tuhan yang sudah begitu suci saja masih menjaga adab dan kesederhanaan yang luar biasa saat berbuka, lantas siapa kita yang berani berpesta di atas meja makan seolah-olah kita telah melakukan pencapaian besar? Praktikanlah keanggunan ini, para sahabat Suara Batin. Mulailah meniru langkah kecil mereka. Berbukalah dengan rasa syukur yang tenang, seolah-olah Tuhan sendiri yang menyuapimu. Dengan cara itulah, setiap molekul makanan akan bertransformasi menjadi energi kebaikan yang menuntunmu pada jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Bagian 3, Hakikat Nutrisi Cahaya, Intisari Transformasi Energi. Para sahabat Suara Batin, mari kita menyelami sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita masukkan ke dalam mulut saat berbuka akan menentukan kualitas pikiran dan doa kita di malam harinya? Inilah yang disebut oleh para orang suci sebagai transformasi nutrisi menjadi cahaya. Dalam kitab-kitab kebijaksanaan kuno, makanan tidak hanya dipandang sebagai karbohidrat atau protein, melainkan sebagai kemasan dari prana atau nur, cahaya. Saat kita berpuasa seharian, tubuh kita sebenarnya sedang melakukan pembersihan besar-besaran, bukan hanya dari racun fisik, tapi juga dari residu energi negatif. Tubuh kita menjadi lapar akan cahaya. Hakikat berbuka yang dijalankan para nabi adalah proses memakan cahaya. Bagi mereka, makanan adalah perantara. Ketika mereka menyentuh air, mereka tidak sekadar melihat pelepas dahaga, tetapi mereka merasakan getaran hidup yang dikirim langsung oleh Sang Pencipta. Para sahabat Suara Batin, jika kita makan dengan kesadaran rendah, rakus, maka makanan itu hanya akan menjadi sampah yang memberatkan jasad dan menumpulkan batin. Namun, jika kita makan dengan kesadaran penuh, nutrisi tersebut akan meledak menjadi energi spiritual. Kita perlu memahami bahwa setiap butir makanan membawa rekaman energinya sendiri. Orang-orang suci sangat menjaga dari mana makanan itu berasal dan bagaimana perasaan mereka saat menyantapnya. Mereka tahu bahwa seteguk air yang diminum dengan rasa syukur yang mendalam akan berubah menjadi energi ketaatan yang membuat sujud kita terasa manis. Sebaliknya, makanan mewah yang dimakan dengan kelalaian hanya akan melahirkan rasa malas dan kegelapan di dalam hati.
Inilah mengapa para bijak mengajarkan kita untuk tidak memenuhi seluruh lambung dengan makanan. Mereka menyarankan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk nafas, ruh. Mengapa? Karena di ruang kosong sepertiga itulah proses alkimia spiritual terjadi. Di sanalah makanan kasar dihaluskan menjadi energi halus yang akan naik ke otak menjadi kebijaksanaan dan turun ke hati menjadi kasih sayang. Para sahabat suara batin, mari kita praktikkan sebuah rahasia kecil. Saat Anda memegang kurma atau segelas air saat berbuka nanti, jangan langsung menelannya. Tataplah sejenak, hantarkan gelombang cinta dari hati Anda, dan sadarilah bahwa makanan ini adalah saksi bisu perjalanan Anda kembali kepadanya. Jika kita berbuka dengan cara ini, maka makanan tersebut tidak akan pernah menjadi penyakit. Ia akan menjadi obat, syifa, dan cahaya yang menerangi jalan batin kita. Mari kita berhenti sekedar mengenyangkan perut, dan mulailah memberi makan bagi jiwa kita yang sedang haus akan kehadiran Tuhan. Praktikanlah memakan cahaya ini, dan saksikanlah bagaimana hidupmu akan dipenuhi oleh keberlimpahan tanpa batas. Bagian 4. Menghidupkan suara batin saat berbuka. Intisari keheningan. Para sahabat suara batin, ada sebuah rahasia besar yang sering terlewatkan dalam keriuhan persiapan hidangan. Dalam tradisi para nabi, waktu sesaat sebelum dan saat berbuka adalah waktu di mana tirai gaib antara hamba dan Sang Pencipta menjadi sangat tipis. Ini adalah momen transisi energi, di mana frekuensi bumi bersiap menyambut ketenangan malam. Namun, apa yang sering kita lakukan di detik-detik berharga ini? Seringkali kita justru terjebak dalam kegaduhan. Kita sibuk mengatur piring, memeriksa ponsel, atau berbincang kosong. Di saat batin seharusnya memuncak dalam kerinduan, ego kita justru sibuk mengantisipasi rasa kenyang. Padahal, para orang suci menggunakan momen ini untuk masuk ke dalam hening yang dalam. Mengapa keheningan itu penting? Karena suara Tuhan hanya bisa terdengar jelas saat suara lambung dan suara keinginan kita telah mereda. Para sahabat suara batin, saat rasa lapar mencapai puncaknya menjelang maghrib, sebenarnya ego kita sedang dalam kondisi paling lemah. Inilah saat terbaik bagi kita untuk menghidupkan suara batin. Para kekasih Tuhan mengajarkan satu praktik yang sangat indah. Berbuka dengan doa dan nafas. Sebelum setetes air menyentuh lidah, mereka mengambil nafas panjang, menyadari keberadaan Tuhan di dalam setiap denyut nadi. Mereka tahu bahwa doa di saat berbuka tidak akan tertolak, karena doa itu dipanjatkan oleh jiwa yang telah murni melalui proses penyucian puasa. Kita perlu belajar bahwa hakikat berbuka adalah tentang memulihkan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan, bukan untuk berhenti dan tertidur dalam kemalasan. Jika kita berbuka dengan penuh kegaduhan dan kelalaian, maka suara batin kita akan kembali tertutup oleh kabut nafsu. Namun, jika kita berbuka dengan keheningan, maka kejernihan yang kita bangun seharian akan tetap terjaga sepanjang malam. Mari kita praktikkan sebuah latihan sederhana. Heningkan cipta. 5 menit sebelum berbuka, berhentilah dari segala aktivitas. Tataplah hidangan dengan pandangan kasih, bukan pandangan lapar. Ucapkan syukur dalam hati. Sadarilah bahwa jutaan orang mungkin tidak memiliki apa yang Anda miliki saat ini. Biarkan rasa syukur itu menggetarkan relung jiwa. Berdoalah dengan kedalaman. Mintalah bukan sekedar dunia, tapi mintalah agar makanan yang akan masuk menjadi cahaya yang membimbing setiap langkahmu. Para sahabat suara batin, ketika Anda mampu berbuka dalam keadaan sadar dan tenang, Anda sedang membuka gerbang bagi keajaiban-keajaiban hidup. Suara batin Anda akan membisikkan petunjuk-petunjuk yang selama ini tertutup oleh bisingnya ego. Mari kita jadikan setiap tegukan air sebagai saksi bisu kembalinya kita kepada kejernihan fitrah, menuju jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Bagian 5. Menjadi manusia baru. Intisari kelahiran kembali. Para sahabat suara batin,
Tibalah kita di penghujung kajian ini. Namun ketahuilah bahwa ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Jika bagian-bagian sebelumnya adalah tentang persiapan dan proses, maka bagian kelima ini adalah tentang hasil, menjadi manusia baru. Bagi para nabi dan orang suci, berbuka puasa adalah simbol dari kemenangan atas diri sendiri. Namun kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil menelan makanan, melainkan saat kita berhasil bangkit dari meja makan dengan jiwa yang lebih mulia dari sebelum kita duduk. Kita seringkali terjebak pada pemikiran bahwa puasa telah selesai saat azan berkumandang. Padahal puasa batin seharusnya tetap berlanjut sepanjang hayat. Para sahabat Suara Batin, mari kita renungkan. Apa gunanya kita menahan lapar seharian jika saat berbuka kita kembali menjadi pribadi yang pemarah, serakah, dan lalai? Orang suci adalah mereka yang berbuka dengan kasih sayang. Mereka menyadari bahwa setiap suapan yang masuk ke tubuh harus dibayar dengan kualitas kebaikan yang keluar dari tangan dan lisan mereka. Inilah saatnya kita melakukan revolusi diri. Berbuka dengan kesadaran adalah cara kita memberitahu semesta bahwa kita bukan lagi budak dari keinginan rendah kita. Kita adalah tuan atas diri kita sendiri. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang menggunakan tubuh fisik untuk menebar manfaat. Saat kita mampu mengendalikan diri di depan hidangan yang paling menggoda, kita sebenarnya sedang membangun otot spiritual untuk menolak segala bentuk keburukan di luar sana. Mari kita buat sebuah komitmen hari ini. Jadikan setiap momen berbuka sebagai titik balik untuk membuang satu kebiasaan buruk kita. Niatkan bahwa energi yang kita dapatkan dari makanan ini akan digunakan untuk menolong sesama dan memperbaiki diri. Lihatlah setiap orang yang kita temui setelah berbuka dengan pandangan penuh cinta, sebagaimana kita memandang nikmat Tuhan di meja makan. Para sahabat Suara Batin, praktikkahlah ajaran ini dengan penuh ketulusan. Jangan biarkan naskah ini hanya menjadi deretan kata yang indah, tapi jadikan ia nafas dalam kehidupanmu. Jika kita mampu berbuka sebagaimana para kekasih Tuhan berbuka, maka setiap hari dalam hidup kita akan terasa seperti perayaan spiritual yang tak kunjung usai. Para sahabat Suara Batin, kajian hari ini adalah sebuah undangan untuk pulang menuju diri kita yang paling murni. Mari kita berjanji, pada waktu berbuka nanti, kita tidak akan membiarkan nafsu memimpin meja makan kita. Kita akan duduk dengan penuh hormat, menyambut karunia Tuhan dengan keheningan, dan membiarkan setiap suapan menjadi saksi perjalanan spiritual kita. Jika kajian ini menggetarkan relung batinmu, mari bagikan cahaya ini kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang rindu untuk pulang. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berjalan beriringan dalam kafilah kesadaran ini. Terima kasih telah setia mendengarkan suara terdalam dari dirimu sendiri. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh kasih, rendah hati, dan bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.